Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi sama Bu Rani di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Karena kita masih berada di musim pandemi, Bu Rani selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, dengan cara kita mengkonsumsi makanan sehat. Lalu yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Lalu yang ketiga, menggunakan masker saat keluar rumah. Dan yang terakhir, kita harus menjaga jarak ya antar sesama. Nah, di bab kecepatan dan debit, kita akan belajar kecepatan terlebih dahulu. Apa sih kecepatan itu? Nah, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Di bab kecepatan ini, kita akan belajar tentang satuan jarak, lalu satuan kecepatan, dan menghitung kecepatan ya. Yang pertama, kita belajar satuan jarak terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada anak tangga. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Km itu apa sih Bu? Km itu kilometer. Kalau hm, hektometer, dam, dekameter, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan mm, milimeter. Nah, setiap kali turun satu anak tangga, itu kita kalikan 10. Lalu setiap kali naik satu anak tangga, berarti dibagi 10. Seperti ini. Di sini sudah ada 1 meter sama dengan 10 dekameter. Maaf, 10 desimeter. Nah, meter letaknya kan di sini. Desimeter letaknya di sini. Berarti kan turun 1 anak tangga. Berarti 1 dikali sama 10 hasilnya 10. Lalu meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter 1, 2. Turun 2 anak tangga. Berarti dikali dengan 100. 1 dikalikan dengan 100 hasilnya 100. Lalu 1 meter diubah ke milimeter. Dari meter ke milimeter berarti turun 3 anak tangga. 1, 2, 3. Berarti 1 dikalikan dengan 10. Hasilnya yaitu 1000 milimeter. Begitu pula dengan yang 1 kilometer ini dirubah ke dekameter dan 1 kilometer diubah ke hektometer. Nah, di sini Bu Rani sudah punya contoh soalnya. 250 meter diubah ke dalam bentuk desimeter. Berarti dia naik atau turun. Nah, meter letaknya di sini dan desimeter letaknya di sini. Berarti dia turun 1 anak tangga. Berarti dikalikan dengan 10. Lalu 250 kita kalikan 10. Nah, hasilnya 2500. Lalu yang 8 km dijadikan dekameter. Dari kilometer ke dekameter turun berapa anak tangga? 1, 2. Berarti dikalikan 100 ya. 8 dikalikan 100 berarti 800 dekameter. Lalu yang nomor 3 yaitu 50.000 dekameter, maaf 50.000 desimeter diubah ke meter. Dari desimeter
ke meter, kan dia naik satu anak tangga, berarti dibagi dengan 10. 50.000 dibagi dengan 10, hasilnya 5.000 meter. Mudah ya. Yang selanjutnya, menentukan hubungan antar satuan jarak. Burani punya soal seperti ini. Jarak rumah Budi ke sekolah 800 meter. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Budi pulang pergi ke sekolah? Berarti jarak pulang dan pergi yaitu 800 meter dikali 2, karena dia kan pulang pergi. Kalau hanya pergi dia kan 800, berarti kalau pulang pergi 800 dikalikan 2, hasilnya 1600 meter. Nah, lalu dari meter kita rubah ke kilometer. Berarti 1600 dibagi dengan 10, hasilnya 1,6 kilometer. Nah, jadi jarak Budi PP pulang pergi ke sekolah yaitu 1,6. Nah, untuk yang nomor 2, Burani punya soal seperti ini. Rumah Ani terletak di antara rumah Tony dan Nina. Berarti rumahnya Ani ada di tengah-tengah rumahnya Tony dan Nina ya. Lalu jarak rumah Ani ke rumah Tony 150 meter. Jarak rumah Ani ke rumah Nina 25 meter lebih dekat daripada rumah Ani ke rumah Tony. Berapa sentimeter jarak rumah Tony ke rumah Nina melalui rumah Ani? Nah, Burani kasih sketsanya terlebih dahulu ya, supaya kalian paham. Rumah Ani terletak di antara rumah Tony dan Nina. Lalu jarak rumah Ani ke rumah Tony 150 meter. Dan jarak rumah Ani ke rumah Nina itu 25 meter lebih dekat daripada rumah Ani ke rumah Tony. Berarti seperti ini jaraknya 150 meter, ini Ani dan Tony. Lalu rumahnya Ani kan 25 meter lebih dekat, berarti 150 meter dikurangi 25 meter. Oke. Jarak rumah Tony ke Nina 150 meter ditambah 150 meter dikurangi 25 meter. Berarti jarak rumah Tony ke Nina 275 meter. Setelah ketemu 275 meter, kita rubah ya dari meter ke sentimeter. Berarti harus dikalikan dengan 100 karena turun 2 anak tangga. Berarti hasilnya 27.500. Jadi jarak rumah Tony ke rumah Nina yaitu 27.500 cm. Lalu kita akan belajar tentang satuan kecepatan. Nah, di satuan kecepatan ini Burani tulis kembali tentang satuan jarak yang sudah sedikit Burani jelaskan di slide sebelumnya, yaitu tentang kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan teman-temannya. Lalu ada satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, menit, dan detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Lalu kalau satuan kecepatan itu ada kilometer per jam, meter per jam, meter per menit, serta meter per detik. Nah, di sini Burani mempunyai contoh soal supaya kalian jauh lebih paham. Soal nomor 1 yaitu 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Berarti kita harus mengubah satuan kilometer per jam ini menjadi meter per menit. Caranya bagaimana, Bu?
Caranya seperti ini. 30 dikali dengan 1000. 1000 dari mana? Dari kilometer dirubah ke meter. Dia akan turun 1, 2, 3. Berarti harus dikalikan 1000. Sedangkan jam dirubah ke menit, yaitu 1 dikali dengan 60 menit. Berarti 30 dikali dengan 1000 hasilnya 30.000 dan 1 dikali dengan 60 hasilnya 60. Jadi 30.000 meter per 60 menit itu hasilnya 500 meter per menit ya. Lalu yang nomor 2, Bu Rani punya soal seperti ini. 50 meter per menit dirubah menjadi kilometer per jam. Berarti 50 dibagi dengan 1000, karena dari meter ke kilometer itu dia naik 3 anak tangga, 1, 2, 3, berarti harus dibagi dengan 1000. Lalu dari menit ke jam yaitu 60 ya. Nah, 50 dibagi dengan 1000 ini, lalu dibagi per ini, kita rubah menjadi bagi 1 per 60. Seperti pembagian biasanya, harus dibalik terlebih dahulu, yaitu 50 per 1000 dikali dengan 60 per 1. Nah, hasilnya 3000 kilometer per 1000 jam sama dengan 3 kilometer per jam ya. Lalu sekarang menghitung kecepatan. Pengertian kecepatan tadi, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, seperti ini. Satuan kecepatan tadi kan Bu Rani sudah tuliskan di slide sebelum ini. Dan ini Bu Rani kasih rumus tentang mencari kecepatan. Nah, untuk mencari kecepatan, ini kecepatan K, berarti dia jarak yang ditempuh J dibagi dengan waktu tempuh, yaitu W. Berarti rumus untuk mencari kecepatan atau K sama dengan J per W. Lalu untuk mencari jarak atau J, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Lalu untuk mencari waktu, ya. Nah, ini berarti rumusnya jarak yang ditempuh atau J dibagi dengan kecepatan. Seperti ini ya rumusnya. Kalau mencari kecepatan J per W, kalau mencari J atau jarak K dikali dengan W. Lalu untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Di sini Bu Rani juga mempunyai contoh soal. Nah, soal nomor 1. Ayah mengendarai mobil dari Kota Batu ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan mobil itu? Kecepatan berarti kan K lambangnya tadi. Rumus untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi berapa? 140, lalu waktunya 2 jam. Berarti 140 per 2. Berarti hasilnya 70 kilometer menurut satuan ini per jam. Lalu yang nomor 2, ya. Bina bersepeda sore dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan bersepeda Bina? Sama, di sini pertanyaannya yaitu mencari kecepatan. Ya. Diketahui jarak yang ditempuh adalah 20 km, waktu yang diperlukan 20 menit, kecepatannya dicari dengan cara berikut.
Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kecepatannya 20 dibagi dengan 20 menit tadi waktunya. Berarti kecepatan yang ditempuh Bina itu 1 km per menit. Nah, di sini Bu Rani mempunyai 3 latihan soal buat kalian kerjakan di rumah, tetapi tidak usah dikumpulkan ke Bu Rani, hanya untuk latihan di rumah. Kalau ada yang belum paham atau kurang jelas dengan materi dan latihan soal pada hari ini, kalian bisa tanyakan kembali ke Bu Rani melalui WhatsApp ya. Nah, sekian ya anak-anak materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.